Halo, selamat bertemu kembali dengan saya si teknisi gentayangan. Oke, kali ini kita akan mengerjakan satu buah HP dari brandnya Samsung ya. Kasusnya sendiri adalah Google Proteksi atau EPRP ya. Nah, jadi di sini boleh kita lihat di situ videonya, tipe HP ini adalah A207F atau A20S ya. Kasusnya EPRP Loket, jadi tampilannya seperti ini, dia tidak bisa masuk ke menu, hanya tampil di bar login untuk memasukkan Gmail kita ya. Jadi ini kasusnya lupa. Oke, langsung saja kita buka EPRP toolnya. Di sini boleh kita download di link deskripsi ya. Oke, sebelumnya di sini syarat wajibnya adalah si HP-nya harus terkoneksi ke WiFi ya. Karena kita akan masuk ke browser lewat panggilan dari tool ini sendiri. Oke, dalam keadaan tercolok seperti ini nyangkut di EPRP, kita klik saja bypass EPRP dan kita oke kan, maka akan ada notif muncul pada HP untuk kita masuk ke browser atau link yang diberikan lewat tool ya, yang dikirim lewat tool. Oke, kita ketik saja, kita pilih lihat ya. Oke, kita klik lihat dan di pojok kanan atas dia sudah ada bar ya, bar Google kita untuk masuk ke link ya. Jadi langsung saja di sini kita menuju ke VN Room, website VN Room. Kita di sini kita buka dulu setting app-nya, kita pastikan tipe HP ini ya. Nah, di situ A20S, boleh kita perhatikan di situ, kita akan lihat speknya. Nah, speknya sendiri adalah Android 11, speknya adalah security-nya 1 April 2021 ya. Nah, dengan posisi Android 11 ini kita akan mengalami kesulitan pada proses 6 jarinya ya. Bisa tapi sulit ya, kita harus butuh 2 handphone, harus butuh ini sulit. Jadi kita di sini putuskan untuk mendowngrade ya. Jadi akan kita downgrade padnya ataupun Androidnya ya. Jadi kita downgrade ke Android 10. Oke, lanjut saja, kita posisikan HP pada keadaan downloading mode ya, atau Odin mode. Dalam keadaan menyala kita paksa tekan ketiga tombol sambil dicolok charger ya. Sesudah keluar notif warning, kita tekan volume atas untuk masuk ke downloading modenya. Oke, lanjut saja. Di sini kita buka filenya. Kita akan mempercepat proses untuk proses pemflashingannya ya. Kita biasa menggunakan Odin ya. Jadi syarat wajib untuk proses flashing ini kita ataupun dengan browser tadi kita harus install dulu driver Samsungnya ya. Jadi boleh di-download nanti di deskripsi ya untuk driver Samsungnya. Dia bisa untuk driver Samsung MTP dan untuk emergency download seperti ini ya. Oke, langsung saja kita buka Odinnya dan kita masukin filenya ya. Kita masukin filenya, jadi file ini adalah file yang binarinya sama dengan yang sebelumnya tapi Androidnya berbeda ya. Jadi binari sama, Android berbeda. Di sini Androidnya adalah Android 10. Oke, kita tunggu sampai proses firmware-nya termuat ya. Nah, jadi jika drivernya sudah terkoneksi, dia akan seperti itu ya. Di ID COM ada warna biru ya, pertanda drivernya sudah terinstall. Nah, drivernya seperti ini, kita tinggal klik next saja. Cukup gampang untuk menginstal drivernya, tidak ada masalah, hanya teruskan dan next saja, maka driver akan terinstall dengan baik. Oke, di sini saya menggunakan PC Windows 10 64 bit ya. Jadi memang alasan saya menggunakan 64 bit pada Windows 10 dia lebih stabil menurut saya ya. Cuma pada driver kita harus signature-nya kita off-kan pada yang 64 bit. Ya boleh di googling lah. Disable signature driver untuk 64 bit ya. Oke, kita masukkan BL, AP, CP, CSC ya. Sesudah ketiga file ini masuk, langsung saja kita flash ya. Kita start untuk proses flashing. Nah, di sini sedang melakukan proses flashing ya. Oke, video kita percepat di sini di 8 kali percepatan ya. Jadi durasinya kita percepat 8 kali agar tidak memakan durasi yang begitu lama ya. Karena untuk mengerjakan proses EPRP ini
mulai dari downgrade-nya, mulai dari senam jarinya, dia bisa sampai di 30 menit ya. Jadi saya mengerjakan ini sekitar di 25 menitan ya, mulai dari kita terima, kita downgrade, dan kita senam jari. Jadi untuk cara cepat kemarin lewat EPRP instan itu sudah masih ada, tapi biayanya cukup mahal ya. Jadi kita kembali bekerja keras dengan senam jari kita ya. Oke, proses flashing sudah selesai, kita tunggu dan kita pastikan si HP-nya apakah sudah terdowngrade ke Android 10 ya. Nah, di situ boleh kita lihat ya. Sudah kita zoom. Tetap kita sorry ya, untuk WiFi kita masih kita hidden ya. Jadi nanti oke, sudah kita koneksikan lagi WiFi karena selesai di flashing WiFi tidak terkoneksi ya. Kita ulangi lagi step awalnya seperti berikut ya. Kita colok dan HP-nya kita koneksikan ke WiFi dan kita klik pada tool bypass EPRP. Maka link browser akan terkirim otomatis pada notif layar ya. Itu sudah boleh kita lihat. Di situ langsung saja kita klik lihat untuk masuk ke browsernya ya. Batalkan saja jika ada keluar notif pembaruan. Oke, kita masuk lagi ke web PN Room untuk melihat setting app-nya ya. Apakah si Android-nya sudah downgrade atau tidak. Seperti biasa ya, seperti cara tadi kita buka setting app dan kita lihat ya tentang ponselnya. Nah, boleh kita lihat di situ Android-nya sudah Android 10 ya. Pad-nya juga sudah berbeda. Jadi di sini kita sudah mendowngrade handphone ini dan kemudian kita akan senam jari ya untuk proses bypass EPRP-nya. Oke, lanjut saja kita kembali lagi tadi ke PN Room dan kita buka Galaxy Store ya. Setelah kita buka Galaxy Store, kita tunggu di situ masih ada proses loading ya pada Galaxy Store-nya. Jadi kita tunggu saja. Ini tergantung pada kecepatan internet kita juga. Oke, kita close saja yang ada tanda notif close. Kita buka tulisan Thailand itu ya, entah tulisan apa, saya juga nggak tahu. Oke, kita checklist, saya menyetujui dan setuju. Oke. Nah, di sini kita akan mengupdate Galaxy Store-nya ya, agar kita bisa mendownload aplikasi atau hidden aplikasi yang ada pada Galaxy Store ini. Oke, kita tunggu proses update-nya, tergantung pada kestabilan internet kita juga ya. Jadi di sini tidak begitu lama juga. Karena internetnya ya dibilang kencang tidak, dibilang tidak. Boleh juga kencang. Jadi saya bingung juga ini kencang atau enggak. Oke, proses update Galaxy Store sudah selesai. Biasanya dia akan kembali ke login akun Google lagi ya. Jadi nah, sesudah diupdate dia akan kembali seperti ini, maka kita akan lakukan panggilan lagi lewat toolnya ya. Beleknya nggak sembuh-sembuh. Oke, di sini ya akan kita lakukan lagi seperti step pemula lagi ya. Namun di sini kan baru kita update Galaxy app-nya tadi. Oke, kita panggil dan kita akan masuk ke browser kembali ya lewat link yang dikirim melalui tool tersebut. Kita klik saja lihat. Oke. Nah, di sini sudah tidak menggunakan PC lagi sampai di sini ya. Jadi PC itu hanya mempermudah kita untuk masuk ke proses browsing ya. Jadi tanpa PC juga bisa, tapi ribet dengan memakai kartu yang terkunci. Dengan tekan-tekan, wah sangat ribet. Jadi membantu dengan adanya tool EPRP untuk mengirim link browser ini ya. Oke, jika masih belum terpanggil kita lihat lagi ya. Yes, sudah masuk ya ke browser lagi. Kita masuk ke PN Room lagi ya. Terserah linknya PN Room, mau link isi EPRP, banyak ya linknya. Jadi saya menggunakan PN Room saja karena sepertinya lebih cepat ya.
Oke, kita klik saja di situ tolak. Kita sudah tidak menggunakan kabel data lagi ya, karena sudah putus lewat akses komputer kita. Oke, udah sepertinya salah link ini. Coba kita klik lagi PN Room. Kemudian kita search ya. Nah, di situ bypass Google akun 2021. Nah, di sini kita langsung masuk lagi ke Galaxy Store-nya untuk melihat aplikasinya ya. Sudah tidak ada notif untuk update-nya lagi ya. Kita close saja notif itu, kembali lagi ke tulisan Thailand ya. Bar Thailand ya. Gong hia hia hia. Oke, pada kolom pencarian Galaxy Store kita cari saja. Di sini kita klik saja Android hidden setting ya, atau terserah ya, atau entah ini walah kok malah ngawur ini lari ke screen. Kita klik saja hidden, sudah keluar. Nah, itu hidden setting for Android ya. Kita klik saja di situ, kita akan mendownload aplikasi tersebut ya. Android hidden settingnya kita download ya. Jadi ini prosesnya, kita menggunakan Samsung account untuk mendownload aplikasi yang ada pada Galaxy Store tadi ya. Jadi untuk proses membuat Samsung account ini kita cukup gampang. Kita siapin email kita dan nomor ponsel ya, karena nanti dia akan mengirim kode OTP untuk loginnya ya. Jadi kita harus tautkan ke nomor ponsel yang kita ketahui untuk bisa mengirim kode OTP. Oke, di sini tetap kita hidden. Kita tunggu saja. Oke, kita langsung masuk saja. Sudah kita masukkan email dan password Samsung account-nya. Di situ boleh kita lihat ya. Nah, kita klik saya menyetujui dan menerima, membaca serta apa bla bla bla. Oke, di situ sudah terkirim ya. Kita lihat di kode SMS yang masuk ya. Jadi ini kadang dia agak lama, kadang langsung masuk. Nah, sini sudah langsung masuk kode OTP-nya. Jadi kode OTP ini random ya. Terserah dia kapan mau masuknya, apa yang akan dikirim. Nah, di situ sesudah kita masukkan Samsung account, kita akan bisa mendownload semua aplikasi yang ada pada Galaxy Store ya. Jadi Samsung account itu hanya kita butuhkan untuk mendownload app yang ada pada Galaxy Store ini. Oke, sesudah terdownload langsung saja kita buka. Nah, tampilannya seperti ini dan kita klik buka ya. Kita klik buka. Jadi, nah di situ hidden settingnya kita cari yang screen lock generic for China ya. Kita akan membuat pola atau paten atau password yang baru lewat screen lock China ini ya. Nah, generic for China. Oke, kita buka saja itu yang screen lock generic. Kita klik saja pola dan kita buat pattern yang gampang kita ingat ya, yang tidak sulit untuk kita ingat. Oke, kita konfirmasi lagi password yang kita buat tadi. Di sini saya simpel saja, L saja, karena kita akan menggunakan password ini untuk membypass step-stepnya ya. Oke, di situ boleh kita perhatikan. Maka sesudah kita pastikan passwordnya sudah masuk ya, kita tekan on off sebentar tadi dan sudah terkunci ya. Berarti passwordnya sudah masuk ya. Pattern yang kita buat sudah masuk. Next, kita kembalikan ke pengaturan awal seperti sedia kala si handphone ini baru dinyalakan ya. Oke, kita back atau juga boleh kita langsung kita matikan. Kita restart boleh juga ya. Nah, di sini sudah masuk ke tampilan awal. Kita klik saja next. Kita klik saja berikutnya. Oke, di sini kembali memeriksa update ya. Memeriksa update ya. Agak capek memang untuk ngerjain seperti ini ya. Butuh kesabaran. Oke, kita masukkan password yang kita buat tadi ya.
pola yang kita buat tadi, yakni polanya bermotif L ya. Jadi kita masukkan. Nah, di sini sudah ada option untuk melewati ya. Jadi kita akan melewati setting ini ya untuk sampai ke menu. Namun tidak sampai di situ saja ya. Jika sudah sampai ke menu, kita akan aktifkan OM-nya, baru kita reset dan kerjaan sudah bisa dinyatakan selesai. Oke, di situ sedikit sentuhan akhir ya. Jadi harus disentuh dia supaya berakhir. Oke, kita tunggu. Oke, berikutnya sampai ini nampil ke menu. Oke. Pilek nggak sembuh ya. Boleh dong komen di kolom komentar buat batuk pilek flu yang sudah sangat berkepanjangan ya, sudah ada 3 minggu. Oke, di sini langsung saja kita masuk ke pengaturan dan kita akan mengaktifkan OM-nya ya. Jadi untuk mengaktifkan OM kita harus masuk ke opsi developernya ya. Kita masuk ke perangkat lunak dan nomor versi kita klik berulang-ulang, kemudian kita di situ disuruh memasukkan password kita ya. Jadi password yang kita buat tadi. Oke, sudah masuk ke opsi pengembang atau sudah masuk ke developer version ya. Kita lanjut saja cari. Nah, di situ pilihan pengembang ya. Pilihan pengembang dan kita pilih buka kunci OM dan kita aktifkan. Maka di sini kita akan disuruh memasukkan password lagi ya. Oke, kita aktifkan. Nah, sampai di sini pekerjaan sudah 99% finish. Kita hanya perlu untuk meresetnya saja ya. Jadi ini akan kita reset secara manual, bisa juga lewat pengaturan ya. Kita akan masukkan password lagi. Jadi saya memilih untuk reset manual karena OM juga sudah kita aktifkan ya. Jadi kuncinya adalah OM itu tadi. Oke, kita reset paksa. Kita tekan volume atas dan power sampai dia mati. Kemudian tetap kita tahan volume atas ya. Kita perhatikan sampai dia masuk ke recovery mode. Jadi tetap tercolok charging ya kalau untuk masuk ke recovery mode. Jadi yang kita colok adalah kabel data yang terhubung ke PC tadi ya. Oke, di sini sudah masuk recovery, kita pilih saja wipe data, kemudian kita pilih wipe chat ya. Maka ini sudah selesai. Oke, tinggal kita pilih wipe chat, kemudian kita reboot ya. Oke, sampai di sini pekerjaan sudah selesai. Kita hanya tinggal menunggu loadingnya sampai menyala kembali. Oke, sawes ngono tok, sampai bertemu kembali. Semoga channel ini bisa membantu teman-teman sekalian.